Terima kasih teman-teman, Anda masih tetap setia di Inspirasi Mr. Masker. Satu inspirasi kali ini teman-teman, saya akan hadirkan untuk menjawab satu pertanyaan yang sudah menulis di kolom komentar. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ajukan pertanyaan. Yang pertama, apakah cukup jika kita memiliki vibrasi tinggi akan mudah menarik apa yang kita impikan mewujud menjadi kenyataan? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah cukup dengan selalu berbagi kebaikan, membahagiakan atau menyenangkan sesama, dikonversilah kebahagiaan itu suatu saat maka akan menarik apa yang kita impikan dan kemudian mewujud menjadi kenyataan. Pertanyaan ketiga, apakah cukup dengan berpikir atau fokus akan mudah menarik apa yang kita impikan mewujud menjadi kenyataan? Pertanyaan keempat, mana yang lebih dominan menarik sesuatu bisa mewujud menjadi kenyataan? Pertanyaan 1, 2, atau 3, dan apakah saling berkaitan? Mohon dijawab. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bertanya di kolom komentar. Secara umum saya bisa menangkap inti dari pertanyaan ini, ya, yaitu apakah cukup hanya dengan memiliki vibrasi tinggi keinginan kita bisa menjadi kenyataan? Apakah cukup kita hanya berbuat kebaikan, keinginan kita bisa terwujud? Apakah cukup kita hanya fokus berpikir, keinginan kita akan terwujud? Kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Menurut Anda teman-teman, apa jawaban Anda atas pertanyaan ini? Secara pribadi saya menanggapi dan ingin menjawab pertanyaan ini dengan satu jawaban yang simpel, bahwa keempat pertanyaan tadi yang bisa menjawab adalah diri Anda sendiri, ya. Yang bisa menjawab adalah diri Anda sendiri. Kenapa saya katakan yang bisa menjawab adalah diri Anda sendiri? Sebab pertanyaan ini adalah berkaitan dengan sebuah keyakinan. Keyakinan itu ada dalam hati kita, dalam diri masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan atau memukul rata keyakinan satu orang dengan orang lain, ya. Puncak dari keyakinan itu sekali lagi ada dalam hati kita. Oleh karena itu, mari kita lihat ke dalam hati kita masing-masing. Apakah cukup menurut Anda? Apakah cukup dengan menaikkan getaran atau vibrasi maka kita akan bisa menarik apa yang menjadi keinginan kita? Apakah cukup dengan berbuat kebaikan, dengan membagi kebahagiaan, kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan? Apakah cukup dengan berpikir atau fokus pada sesuatu, kita bisa mewujudkan sesuatu itu? Saya kembalikan kepada Anda, sebab yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu adalah batin kita, adalah hati kita, ya, keyakinan yang ada dalam hati kita. Jika Anda merasa bahwa dengan menaikkan vibrasi, menaikkan getaran positif dalam diri kita, kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, maka tidak mustahil apa yang Anda inginkan akan terwujud. Kenapa? Sebab Anda meyakininya. Apakah hanya dengan berbuat kebaikan kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan? Kembali lagi kepada Anda. Apakah Anda yakin? Jika Anda yakin, maka keyakinan Anda itu akan ditangkap oleh semesta, kemudian diwujudkan. Namun teman-teman, jika Anda tidak yakin, ya, dengan pernyataan-pernyataan dalam pertanyaan tadi, maka pernyataan-pernyataan tadi itu pasti tidak akan terwujud dalam kehidupan Anda. Sebab Anda merasa masih ada yang kurang. Pasti dalam pikiran Anda ketika Anda tidak yakin, Anda pasti masih memikirkan hal-hal lain untuk melengkapi pernyataan tadi, ya, bahwa bukan hanya dengan vibrasi, bukan hanya dengan fokus, bukan hanya dengan berbuat baik untuk bisa mewujudkan keinginan, tapi mungkin harus disertai dengan A, B, C, D. Harus bisa disertai dengan mungkin hal-hal lain, tindakan-tindakan lain. Nah, jika Anda meyakini seperti itu, maka Anda harus melengkapi atau memenuhi keyakinan-keyakinan tadi
anggapan-anggapan Anda tadi ke dalam diri Anda, agar itu menjadi sebuah keyakinan yang utuh, keyakinan yang teguh, keyakinan yang lengkap untuk bisa terwujudnya sebuah keinginan. Ya, mudah-mudahan Anda bisa menangkap yang saya maksudkan. Jadi bahwa sebenarnya keyakinan masing-masing orang berbeda. Mindset, sudut pandang, ya, cara pandang, anggapan, prinsip, masing-masing orang berbeda. Nah, yang akan terjadi dalam kehidupannya adalah apa yang menjadi keyakinannya. Sehingga jika Anda bertanya kepada saya, atau jika saya diminta untuk menjawab pertanyaan tadi, secara pribadi saya akan anggap, iya, dengan vibrasi kita bisa mendatangkan hal-hal yang kita inginkan. Dengan fokus, iya, bisa. Sebab pada kenyataan memang demikian. Tetapi sekali lagi, ini tidak bisa menjadi satu tolak ukur, ya. Satu tolak ukur antara satu orang dengan yang lainnya. Tidak. Masing-masing orang punya tingkat keyakinan masing-masing. Ya, ilustrasinya seperti ini, teman-teman. Ketika Anda mempunyai sebuah anggapan bahwa dengan satu mangkok bakso perut saya sudah kenyang. Ya, jika Anda beranggapan bahwa dengan satu mangkok bakso perut saya sudah kenyang. Tetapi orang lain mungkin beranggapan bahwa dengan satu mangkok bakso itu belum bisa mengenyangkan perut. Harus lebih dari satu mangkok. Mungkin 2 mangkok atau 3 mangkok. Nah, tujuan yang ingin dicapai adalah kenyang. Ketika dengan satu mangkok bakso Anda sudah merasa kenyang, maka tujuan Anda untuk kenyang sudah tercapai dengan satu mangkok bakso. Tetapi jika Anda beranggapan bahwa satu mangkok bakso belum cukup, harus 2 atau 3, maka ketika Anda hanya makan satu mangkok bakso, tujuan Anda untuk kenyang belum tercapai, belum terwujud. Untuk bisa terwujud, Anda harus menambah 1 atau 2 mangkok lagi agar kenyang yang Anda inginkan terwujud. Ya, mudah-mudahan menangkap ya yang ilustrasi yang saya maksudkan ya. Jadi ukuran masing-masing orang berbeda. Anggapan, prinsip masing-masing orang berbeda. Begitu juga dengan keyakinan, teman-teman. Begitu juga dengan keyakinan. Hal ini nyata dalam kehidupan kita, bahwa ada sebagian orang yang merasa gaji 2 juta cukup, nggak perlu lembur, nggak perlu kerja tambahan. Udah 2 juta cukup lah, diatur sedemikian rupa, dan dia tidak perlu mencari uang tambahan. Tetapi ada orang lain yang mungkin 2 juta belum cukup, sehingga dia harus kerja lembur, dia harus nyari kerja tambahan. Nah, poin tadi yang ditanyakan, apakah cukup? Ini kembali lagi kepada kita. Ya, menurut Anda cukup atau belum? Jika kita hanya fokus, ya berpikir, konsentrasi terhadap apa yang kita inginkan, apakah dengan itu sudah cukup untuk bisa mewujudkan keinginan? Realita pada kenyataannya, banyak yang melakukan itu dan bisa terwujud. Namun di sisi lain, ada juga orang yang tidak mampu mewujudkannya dengan hanya fokus atau dengan hanya memusatkan pikiran. Mereka harus kerja, mereka harus melakukan usaha ABCD hingga keinginan itu terwujud. Tetapi sekali lagi, ada juga yang hanya fokus konsentrasi, dan tiba-tiba atau dengan mudah apa yang dibayangkan tadi atau yang diinginkan tadi itu terwujud. Caranya berbeda, teman-teman. Ya, sama seperti tadi, untuk kenyang berbeda. Satu orang cukup dengan 1 mangkok, orang lain lagi membutuhkan 3 mangkok. Ya, kembali lagi kepada seberapa tingkat keyakinan Anda. Ya, ini realita kenyataan. Ada orang yang kerjanya santai, tapi kok rezekinya ngalir aja terus. Duit kok kayak datangnya mudah banget. Sementara yang satu orang, harus kerja lembur, harus kerja tambahan, nggak boleh telat. Ya, perbedaan ini adalah proses untuk tercapainya sebuah tujuan. Nah, proses ini adalah bagian dari semesta. Nah, semesta mengerjakan berdasarkan apa yang menjadi keyakinan kita, apa yang kita tanamkan dalam mindset kita, yang menjadi prinsip-prinsip kita. Ya, usaha yang akan kita temui atau proses yang akan kita jalani
itu berdasarkan keyakinan kita, teman-teman. Ya, masing-masing orang punya proses yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat keyakinan masing-masing, sesuai dengan pola pikir, cara pandang, ya, prinsip, anggapan yang ada dalam hati masing-masing. Itu, ya. Tetapi pada intinya, ketiga hal yang ditanyakan tadi untuk mewujudkan sebuah keinginan, yaitu vibrasi, kemudian kebahagiaan, kemudian fokus, itu saling berkaitan. Hanya prosesnya memang berbeda. Tetapi ketiga hal itu jika kita terapkan ke dalam kehidupan kita, pada kenyataannya itu bisa menjadi satu power yang luar biasa, ya, untuk mewujudkan keinginan Anda. Ya, mudah-mudahan jawaban singkat ini cukup bisa mewakili atas pertanyaan tadi, teman-teman. Jadi puncak dari sebuah keyakinan itu ada dalam hati kita masing-masing, ya, bukan di luar. Yang kita dapatkan dari luar diri kita itu adalah hal-hal pendukung, hal-hal penyebab, ya, hal-hal yang menjadi sebuah pertimbangan untuk kemudian pertimbangan-pertimbangan itu diyakini menjadi sebuah kesimpulan, menjadi sebuah prinsip, yang mana prinsip itu akan disimpan di dalam hati kita atau di dalam pikiran bawah sadar kita. Prinsip itulah yang akan nanti dikerjakan oleh semesta. Proses dan pengerjaannya disesuaikan dengan prinsip, dengan anggapan, dengan cara pandang yang ada dalam diri kita. Ya, satu lagi ilustrasi atau contoh yang ada di masyarakat yang mungkin juga pernah Anda dengar. Ketika ada dua orang yang sakit, yang satu orang pergi ke dokter karena dia punya uang, dia bisa berobat, dia punya punya fasilitas untuk berobat ke dokter, kemudian sembuh. Sementara satu orang lain lagi, dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya uang, dia tidak punya jaminan kesehatan, sehingga dia tidak berobat ke dokter. Namun yang dilakukan adalah dia berdoa pagi, siang, malam. Dengan tekun dia berdoa. Dia yakin dan percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan penyakitnya. Dan ajaibnya, ternyata penyakitnya sembuh meskipun dia tidak berobat ke dokter. Ini sering sekali terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa yang satu harus ke dokter untuk bisa sembuh, dan sementara yang satu bisa sembuh juga meskipun tidak ke dokter? Semua kembali kepada apa yang diyakininya, ya, apa yang tertanam di dalam hatinya, di dalam pikiran bawah sadarnya. Ketika yang satu orang meskipun tidak punya uang, dia berdoa, dia percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan. Kepercayaan itulah, keyakinan itulah yang akan ditangkap oleh semesta. Ya, keyakinan untuk sembuh itu akan ditangkap oleh semesta. Semesta akan mewujudkan menjadi benar-benar sembuh. Ketika orang pergi ke dokter, dia punya prinsip, punya keyakinan bahwa kalau sakit dia harus ke dokter, biar diobati dokter. Kalau sudah diberi obat sama dokter, obat diminum, pasti sembuh. Prinsip atau keyakinan itulah, teman-teman, yang kemudian juga ditangkap oleh semesta. Kemudian semesta itu mengerjakan apa yang menjadi prinsipnya, yaitu pergi ke dokter. Menangkap ya, menangkap ya sekali lagi. Jadi masing-masing orang punya tingkat keyakinan berbeda, punya prinsip, punya cara pandang yang berbeda-beda. Itulah yang akan diproses oleh semesta untuk mewujudkan apa yang kita yakini tadi. Ya, kita yakini tadi. Ya, jadi kesimpulannya, teman-teman, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, apakah cukup jika kita memiliki vibrasi tinggi akan mudah menarik apa yang kita impikan mewujud menjadi kenyataan? Jika Anda meyakini bahwa dengan meningkatkan vibrasi, Anda yakin bahwa keinginan Anda bisa terwujud, pasti terwujud. Semua kembali kepada keyakinan kita. Kenapa Anda menaikkan vibrasi? Sebab saya yakin dengan saya menaikkan vibrasi lebih positif, maka hal-hal positif akan tertarik ke dalam kehidupan saya, termasuk apa yang saya inginkan itu akan terwujud. Ketika Anda meyakini itu, mempercayai itu, maka semesta akan menangkap itu dan mewujudkannya dalam kehidupan Anda sesuai dengan apa yang Anda yakini. Tetapi jika Anda tidak meyakini,
atau Anda merasa kurang bahwa bukan hanya dengan vibrasi, harus kerja, pokoknya harus kerja, harus berdoa, bahkan harus perlu puasa. Jika Anda menanamkan itu dalam diri Anda menjadi sebuah prinsip, maka Anda harus melengkapi prinsip tadi dalam kehidupan Anda. Baru Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ya, semesta tetap akan memproses Anda, bukan hanya melalui vibrasi, ya, tetapi melalui tadi keyakinan-keyakinan lain yang Anda tanamkan dalam diri Anda. Baru setelah itu diproses semua, baru Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ya. Kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan ini adalah bahwa segala sesuatu yang kita inginkan itu bisa terwujud tidak lepas dari yang namanya keyakinan kita. Ya, kepercayaan dan keyakinan yang ada dalam hati kita, dalam pikiran bawah sadar kita. Ketika Anda meyakini bahwa dengan meningkatkan vibrasi, Anda bisa menarik segala keinginan Anda, maka semesta akan menangkap itu dan mewujudkannya dalam kehidupan Anda. Jika Anda merasa bahwa dengan berbagi kebahagiaan atau menciptakan kebahagiaan, Anda lebih mudah mewujudkan impian Anda, maka semesta akan menangkap itu dan mengerjakannya untuk Anda hingga keinginan Anda terwujud. Jika dengan berpikir atau fokus itu bisa mempermudah menarik apa yang diinginkan, maka semesta akan menangkap itu, teman-teman. Saat Anda fokus, saat Anda berpikir, maka semesta akan mewujudkan keinginan Anda melalui fokus Anda tadi. Ya. Jadi, kita tidak bisa menyamaratakan satu orang dengan yang lain. Semua kembali kepada kepercayaan dan keyakinan yang ada dalam hatinya. Prinsip apa yang dia tanam, anggapan apa yang dia yakini, ya, pola pikir seperti apa yang dia yakini. Semua kembali kepada keyakinan, kepada kepercayaan Anda. Jika Anda merasa bahwa bukan hanya dengan vibrasi, bukan hanya dengan berbagi kebahagiaan, bukan hanya dengan fokus, tetapi kita harus melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan ketika Anda sudah memenuhi yang menjadi prinsip Anda tadi. Ketika proses itu satu demi satu sudah Anda lewati sesuai dengan apa yang Anda yakini, maka apa yang Anda inginkan akan terwujud. Ya. Sekali lagi, mudah-mudahan Anda bisa memahami, teman-teman, bahwa keyakinan, kepercayaan masing-masing orang berbeda. Cukup atau tidaknya, masing-masing orang mempunyai prinsip, masing-masing orang mempunyai sebuah keyakinan. Puncak dari keyakinan itu ada dalam hati kita, di mana puncak keyakinan itu bisa menjadi sebuah dasar, ya, dasar cara pandang, ya, menjadi sebuah anggapan, menjadi sebuah prinsip, menjadi sebuah keyakinan, dan itulah yang akan direspon oleh semesta. Kurang lebihnya begitu, teman-teman. Mudah-mudahan Anda bisa menangkap penjelasan atau jawaban dari saya dan memberikan nilai manfaat untuk Anda. Sekali lagi, terima kasih Anda sudah menyimak video ini. Jika mungkin ada yang kurang jelas, Anda ingin sharingkan lagi, Anda ingin tanyakan lagi, Anda bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi sudah menyimak video ini, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.